Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanastamirru fi dirasati kitab durus minal Qur'anil Karim fil kitab lil Jami'atil Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu membaca kitab Durus Minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an Al-Karim milik Universitas Imam Muhammad Ibn Su'ud Al-Islamiyah. Taib, ladaina huna suratul Kautsar. Kita ada surah Al-Kautsar, kita pembahasan yang baru. Taib, kita baca dulu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami a'tainaka telah memberi engkau wahai Muhammad kenikmatan yang banyak. Ya, al-kautsar artinya adalah kenikmatan yang banyak atau kebaikan yang banyak. Bisa juga diartikan sebuah sungai, ya, namanya Sungai Al-Kautsar. Taib, nanti akan kita baca hadis tentang, ya, hadis Anas bin Malik yang menjelaskan tentang hal ini. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabb engkau, ya, atau maka sholatlah, laksanakanlah sholat karena Rabb engkau, wanhar, dan berkurbanlah, menyembelih. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, dialah yang terputus, ya, terputus dari kebaikan, terputus dari rahmat Allah. Taib. Al-masail, permasalahan-permasalahan atau pembahasannya. Awalan sababun nuzul, yang akan kita sebutkan sebab turunnya ayat ini. Tsaniyan ma'anil kalimat, yang kedua adalah tentang makna kosakata. Ya, salisan al-makna, jadi makna dari surah Al-Kautsar. Kemudian rabi'an, ini yang keempat, haditsu Anas bin Malikin alladzi fihi bayanun sababun nuzulil ayat Al-Kautsar wa ma'na Al-Kautsar. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang di dalamnya ada penjelasan tentang sebab turunnya ayat-ayat surah Al-Kautsar dan juga makna dari Al-Kautsar. Makna dari kata Al-Kautsar. Taib.
Kita baca dulu tentang sabab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Dikatakan di sini mata bunun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal seorang anak laki-laki, yaitu anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun musyrik. Maka berkata seorang lelaki musyrik, ya, Muhammadun abtar la walada lahu. Ya, Muhammad terputus. Dia tidak memiliki anak. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala surat al-Kautsar. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha suci lagi maha tinggi, menurunkan surah Al-Kautsar. Jadi ini sebab turunnya ayat ini. Ya. Jadi ketika itu Nabi memiliki seorang anak lelaki yang meninggal. Ya. Maka seorang lelaki kafir atau seorang lelaki musyrik mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad terputus, ya, tidak memiliki anak. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kautsar ini. Wa dzakara fiha fadluhu 'ala nabi wa dzakara fiha fadlahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'atahu minal khairi wan ni'am. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaannya di dalam surah Al-Kautsar ini kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang Allah berikan kepadanya dari kebaikan dan juga nikmat-nikmat. Taib, ini adalah sebab turun surah Al-Kautsar. Kemudian sanian yang kedua, ma'anil kalimat. Al-Kautsar, ya, kebaikan yang banyak artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Dan Al-Kautsar ini memiliki nama, ya, dia adalah sebuah sungai yang Allah janjikan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kebaikan yang banyak. Nanti akan kita baca hadisnya. Inhar, ini fi'il amr, ya, dari nahara yanharu. Inhar ini bimakna ilbah, dari fi'il zabaha yalbahu, ya, artinya menyembelih. Ya, ilbahil udhiyah, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Jadi nahara ini sama dengan zabaha. Nahara yanharu sama dengan zabaha yadhbahu, menyembelih hewan kurban. Taib. Syani'ak, ya, syani'aka, orang yang membencimu. Jadi syani itu dari wazan fa'il, ya, pelaku. Orang yang membenci disebut syani. Ya, makna syani'aka adalah allazi yubghiduka, orang yang membencimu. Ya. Abghadha yubghidu, membenci, sama dengan syani. Kemudian al-abtar, al-abtar yang terputus. Ya, yang terputus ini artinya adalah ada dua makna. Yang pertama adalah allazi la waladalahu. Makna pertama adalah orang yang tidak memiliki anak, itu disebutkan al-abtar. Al-abtar. Makna yang berikutnya adalah al-munqati'u anil khair, terputus dari kebaikan. Ya, terputus dari kebaikan. Jadi al-abtar artinya terputus. Makna pertamanya adalah allazi la waladalahu, tidak memiliki anak, orang yang tidak memiliki anak. Yang kedua adalah al-munqati'u anil khair, terputus dari kebaikan. Taib, barakallahu fiik, ini adalah ma'anil kalimat, arti kosakata yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Kemudian al-makna yang salisan, yang ketiga, dikatakan di sini innallaha, apa? Ini diperbaiki harokatnya, ya, kalau ada yang memiliki kitabnya. Innallaha harusnya fathah. Innallaha ta'ala a'taka ya Muhammadu khairan katsir. Innallaha ta'ala a'taka ya Muhammadu khairan katsiran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi engkau wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Fasolli li rabbika ya Muhammad wadhbah lillah. Maka dirikanlah salat untuk Rabb engkau wahai Muhammad,
serta berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Innalladzi yubghiduka huwal munqati'u anil khair. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari kebaikan. Ya, jadi ini menyinggung orang-orang musyrik pada saat itu karena mereka ya membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya mereka lah yang terputus dari kebaikan. Taib ini adalah al-makna al-am dari surah Al-Kautsar, min surat Al-Kautsar. Makna umum dari surah Al-Kautsar. Ya. Sini ada perintah salat, ya, fasolli li rabbika wanhar, dan disandingkan dengan perintah az-zabh, yaitu berkurban. Ya. Disandingkan dengan perintah berkurban. Sebagaimana salat hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan, maka demikian pula az-zabh, menyembelih, maka harus ikhlas juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fik. Kita akan membaca yang keempat, yaitu tentang hadis yang menyebutkan tentang makna Al-Kautsar. Taib, dikatakan di sini an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pembantu Nabi ketika berumur 10 tahun. Ya. Dan ketika Nabi wafat, maka beliau genap berumur sekitar 20 tahun. Maka Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi itu selama 10 tahun. Naam. Jadi Anas bin Malik ini sejak kecil selalu bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan bahwasanya eh, Anas pernah bercerita tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembantunya. Ya, beliau sangat lembut terhadap pembantunya. Sampai-sampai dikatakan Anas mengatakan, ya, wala darabani wala yaqulu li lima fa'alta hadza. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul beliau dan tidak pernah mengatakan kenapa engkau melakukan yang seperti ini dan seterusnya. Maka ini menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembantunya itu adalah akhlak yang mulia sekali. Ya, beliau sangat menyayangi pembantunya. Taib, barakallahu fik. Ini sekilas tentang Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, idnama naumatan khafifah. Ya, dengan tidur apa namanya? Beliau tidur dengan tidur yang ringan. Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau angkat kepalanya dalam keadaan beliau tersenyum, mutabassiman. Ya. Kulna, maka Anas dan eh, sahabat yang lain mengatakan, ma'adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala, maka beliau bersabda, unzilat alayya anifan surah. Telah diturunkan kepadaku, ya, anifan ini bermakna qabla qalil. Ya, telah diturunkan kepadaku beberapa saat yang lalu, sesaat yang lalu, sebuah surah. Faqara'a, maka beliau pun membaca Bismillahi apa namanya? Ini Al-Kautsar, ya, surah Al-Kautsar. Beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tsumma qol, kemudian beliau bersabda, atadruna mal kautsar? Ya, beliau mengatakan kepada para sahabat setelah membaca surah, ya, yang diturunkan kepada beliau. Fakulna, maka kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, ini adab, ya, di dalam menjawab sebuah pertanyaan perkara agama. Sahabat di sini Anas bin Malik tidak mengetahui apa makna Al-Kautsar. Maka beliau mengatakan Allah dan Rasulnya
lebih mengetahui. Ini adalah sebuah adab ketika seorang tidak mengetahui suatu perkara agama, maka tidak ada celaan baginya untuk tidak menjawab. Cukup mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya, taib. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Ya, ini sini juga ada faidah juga bahwa ya seorang itu ketika tidak mengetahui maka dia mengatakan wallahu a'lamu untuk perkara-perkara agama. Ya. Adapun perkara-perkara dunia, ya, maka cukup dengan Allahu a'lamu. Tidak perlu ada Allahu wa rasuluhu a'lamu. Karena kenapa? Kalau perkara dunia, kalau perkara agama, walaupun Nabi telah meninggal, maka pasti Nabi telah mengetahui ya tentang perkara tersebut. Maka kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun untuk perkara dunia, maka tidak boleh kita mengatakan ada Rasul di situ. Karena Rasul untuk perkara dunia itu tidak semuanya dia ketahui, beliau ketahui. Ya, adapun perkara agama maka kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lamu. Untuk perkara dunia ya eh, cukup Allahu a'lamu. Ya, kenapa? Karena Nabi itu pernah diminta untuk mengawinkan kurma. Ya, beliau telah kawinkan kurma kemudian hasilnya tidak bagus. Ya, maka para sahabat mengadu kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, dulu engkau telah mengatakan begini dan begini untuk mengawinkan kurma, tetapi ternyata hasilnya tidak bagus." Maka apa kata Nabi? Antum a'lamu umur dunyakum. Ya, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Maka ini menunjukkan bahwa untuk perkara-perkara dunia tidak seluruhnya Nabi mengetahui. Maka cukup dengan Allahu a'lam. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian qala Nabi bersabda, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jal alaihi khairun katsir. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah nahrun, yaitu sebuah sungai. Wa adanihi rabbi azza wa jal alaihi khairun katsir. Yang Allah janjikan atau yang Rabbku azza wa jalla janjikan kepadaku, ya, yang Rabbku azza wa jalla menjanjikan sungai tersebut kepadaku, yang di atas yang di dalamnya terdapat ya khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Jadi Al-Kautsar itu adalah sebuah nahar, sebuah sungai. Maka Al-Kautsar artinya bisa juga adalah sebuah sungai, ya, yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Tayyib, barakallahu fik. Ini hadis Anas bin Malik riwayat Imam Muslim fi sahihi, di dalam sahihnya. Tayyib, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qad qara'na dars durus minal Qur'anil Karim lil Jami'atil Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.